Baik, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helly Queen Sofana Angela dengan NIM 20208148. Di sini saya ingin mempresentasikan materi era deskripsi guna untuk menyelesaikan UTS setengah semester dengan mata pelajaran Descriptive Management. Yang menjelaskan era deskripsi itu apa sih? Era deskripsi adalah era banyaknya perubahan dan dampaknya beragam mulai terganggu hingga punah, namun juga banyak terbantu dengan adanya perubahan atau inovasi. Deskripsi dipandang sebagai era semua orang berlomba menciptakan inovasi. Siapa yang tak berani berinovasi dan mengikuti zaman, kelak akan tertinggal. Cara beradaptasi dan menenangkan persaingan di era deskripsi ini ada 4 yang menurut saya itu penting untuk seorang pengusaha adalah: pertama, trend watching. Trend watching adalah cara beradaptasi era di deskripsi yang melakukan kegiatan dalam memantau perubahan tren dalam lingkungan bisnis dan selalu memantau lingkungan. Maka bisnis akan selalu mengetahui perubahan-perubahan yang sedang dan akan terjadi sehingga gejala-gejala timbulnya deskripsi akan terdeteksi secara dini. Komponen-komponen apa sih yang harus dipantau? Yang pertama ada tren teknologi, ekonomi, budaya, politik, dan lingkungan alam. Informasi dari trend watching dapat digunakan untuk melakukan adaptasi dan antisipasi sehingga efek dari deskripsi dapat diminimalisir atau bahkan bisa jadi agent of description, yaitu pelaku bisnis yang menjadi pionir dalam deskripsi. Yang kedua, yang menurut saya penting adalah innovation atau inovasi. Cara menghadapi era deskripsi yang inovasi ini membuat terobosan-terobosan baru atau penyesuaian-penyesuaian pada bisnis yang lama agar lebih sesuai dengan era di mana masa deskripsi terjadi. Inovasi dapat dilakukan jika peristiwa tersebut sudah terlanjur terjadi dan dapat berhasil pada bisnis yang mau melakukan perubahan. Contohnya adalah bisnis yang murni offline membuat inovasi dengan meluncurkan versi online. Yang ketiga adalah change management. Cara menghadapi era deskripsi, hal ini dapat dilakukan untuk merubah pola pikir dari kesadaran elemen sumber daya manusia dalam organisasi bisnis agar dapat bahu-membahu melakukan perubahan. Karena efek deskripsi itu dapat berubah segala hal tak terkecuali pada budaya organisasi dalam melakukan proses bisnisnya. Oleh karena itu, solusinya adalah organisasi harus dapat berubah menyesuaikan budaya organisasi di era deskripsi yang ada. Dan yang keempat, research atau agar trend watching dapat dilakukan, hasilnya dapat lebih meyakinkan, maka harus dapat dilakukan pendekatan riset. Karena dengan riset informasi yang didapat, dipertanggungjawabkan mengenai keahlian dan keasahannya dilakukan secara ilmiah. Oleh karena itu, bisnis di era ini harus memiliki fungsi riset yang biasa dinamakan R&D atau Research Development. Selanjutnya, konkret seorang pengusaha ialah pertama,
meningkatkan infrastruktur. Pengusaha harus meningkatkan pembangunan infrastruktur secara menyeluruh di perusahaan. Infrastruktur yang buruk tentu mempengaruhi daya tarik investasi. Investor asing tentu khawatir bila penanaman modal di perusahaan tidak berjalan mulus. Hambatan yang mungkin timbul seperti biaya transportasi yang tinggi, pemadaman listrik, dan lain-lain. Kedua, menggenjot nilai ekspor. Perusahaan harus meningkatkan nilai ekspor dan menargetkan untuk memperluas pasar ekspor seperti diversifikasi produk, contohnya produk halal dan lain-lain. Dan ketiga, kemajuan IMTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Tingkat pengetahuan dan teknologi yang dimiliki suatu perusahaan berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi. Sebagai contohnya, negara Indonesia hanya berperan sebagai penghasil bahan baku pembuatan mobil, dan negara Jepang yang bertugas mengolah dan merakitnya menjadi sebuah mobil. Kenapa negara Jepang bisa, sedangkan negara Indonesia tidak bisa? Semua kembali kepada kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Baik, sekian pemaparan pemateri dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.